Saat kita lihat bareng dan saya melihat dan menyaksikan, si beliau sudah tiada. Kalau untuk darah tidak ada ya, tapi kalau untuk lebam mungkin di bagian sini ya. Kesal dan jengkel, akhirnya dia menarik badan korban, kemudian mencekik dengan cara menggunakan lengannya. Ya, sangat prihatin sekali ya, hanya karena cemburu sampai tega membunuh istrinya. Jadi kan mana ada seorang ibu mau kehilangan anaknya, apalagi ini kan nyawa. Pokoknya saya minta itu jangan seumur hidup, hukuman mati. Sylvia Marlina, seorang wanita muda berusia 23 tahun, ditemukan tidak bernyawa di sebuah rumah indekos di Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad Sylvia pertama kali ditemukan oleh keluarganya sendiri dengan kondisi mengenaskan. Tubuh Sylvia terlentang, terbujur kaku di atas tempat tidur saat pintu indekos yang tertutup rapat dibuka. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar tersebut? Bersama saya Arlisa Hadi, inilah iNews Fast. Misteri kematian tragis Sylvia Marlina, seorang terapis spa yang ditemukan tergeletak tak bernyawa di kamar indekosnya, akhirnya terkuak. Korban tewas usai dibunuh suami sirinya Ahmad Riansyah setelah keduanya terlibat cekcok karena pelaku cemburu. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku di wilayah Lebak, Banten pada Minggu 11 Januari 2026. Kami kemudian berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial AR alias D di wilayah Lebak, Banten. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk pendalaman motif dan juga alasan dari pelaku melakukan pembunuhan. Pemirsa, tim iNews Fast sudah berada di daerah Bekasi, Jawa Barat. Kami akan menuju ke TKP pembunuhan dari Sylvia Marlina yang tewas dibunuh oleh suami sirinya Ahmad Riansyah. Ikuti terus penelusuran kami. Pemirsa, tim iNews Fast saat ini sudah berada di Jalan Letnan Arsyad Raya, Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tim akan langsung menuju ke indekos tempat ditemukannya jasad Sylvia Marlina ditemukan. Mari ikuti penelusuran kami. Pemirsa, di belakang saya ini merupakan indekos Sylvia Marlina. Kalau misalkan dilihat di depan pintu kamar Sylvia masih dipasang garis polisi. Diketahui pada tanggal 8 Januari 2026, keluarga Sylvia datang di indekos sini untuk mengetahui keberadaan sang anak. Dikarenakan Sylvia tidak bisa dihubungi. Namun apa yang ditemukan oleh pihak keluarga? Ya, jasad Sylvia sudah terbujur kaku di dalam kamarnya. Saya akan coba untuk mengetok pagar karena di sini digembok. Permisi. 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 Pemirsa, sudah
Berkali-kali saya coba untuk memanggil penjaga dari indekos, namun sepertinya tidak ada di tempat. Kalau saya bisa ceritakan untuk kondisi di dalam, ini indekosnya terdiri dari 2 lantai. Untuk kamar dari Sylvia berada di atas. Yang menariknya adalah sepertinya untuk penghuni indekos yang ada di lantai bawah ini seolah-olah tidak ada sama sekali. Karena untuk tampak dari luar tidak ada rak sepatu, lampu pun hidup, baik atas ataupun bawah semuanya dalam kondisi hidup, dan tirainya semuanya tertutup rapat, tidak ada aktivitas sama sekali. CCTV ternyata hanya ada di depan gerbang dari indekos ini, tapi untuk di lorong indekos tidak ada. Kami masih menunggu, tim kami juga masih menghubungi penjaga dari indekos karena kami sudah mendapatkan izin dari pemilik indekos untuk bisa masuk dan melihat kamar yang pernah dihuni oleh Sylvia. Tak mendapatkan jawaban dari penghuni indekos maupun petugas keamanan, tim iNewsFile kembali ke indekos tersebut keesokan harinya. Beruntung kali ini kami dapat bertemu petugas keamanan dan diizinkan masuk melihat kamar yang dihuni korban Sylvia Marlina serta Ahmad Riansyah, suami sirinya yang juga pelaku pembunuhan. Tim iNewsFile saat ini kita di hari kedua, bersyukur kita sudah bisa masuk ke dalam dengan seizin dari pemilik dan yang menjaga dari kosan ini. Ada 2 lantai dan di sini ada 12 kamar dan lokasi TKP ada di atas, itu masih di garis polisi. Penghuninya sih kalau dilihat dari suasananya sudah kosong. Di atas itu masih ada terlihat rak sepatu, mungkin masih ada penghuninya beberapa yang masih tetap memilih untuk tinggal. Dilihat dari sini sih masih ada barang-barang almarhum, sebenarnya masih ada ya, beberapa mungkin belum ada yang diambil dari pihak keluarga. Nggak bisa banyak yang saya lihat sih kalau dari sini. Kita coba ke bawah menemui dari pihak keamanan atau yang menjaga kos-kosan. Dede, petugas keamanan indekos, mengatakan di hari nahas tersebut keluarga Sylvia datang menanyakan keadaan korban karena telah putus kontak beberapa hari. Kita nggak mengetahui ya. Nah, itu kejadian baru kita ketahui dengan pihak keluarga korban mendatangi ke kos, dan di saat itu dia meminta mau melihat kondisi korban. Di saat kita lihat bareng dan saya melihat dan menyaksikan si beliau sudah tiada gitu. Untuk kondisi korban di saat itu dia sudah telantang ya, kaki sedikit ngangkat ya, itu aja sih saya lihat. Dan ada sedikit ya emang kayak jejak muntahan ya dikatakan, dan cairan gitu sih yang sudah tergeletak di lantai waktu itu. Kondisi kamar sih hampir sebagian berantakan ya, kayak spray udah aur-auran gitu kan, terus barang-barang pada tergeletak lah gitu kan. Nah itu sih yang kita lihat. Kalau untuk darah tidak ada ya, tapi kalau untuk kayak lebam mungkin di bagian sini ya, kayak dicekik atau di apa, saya kurang tahu juga itu. Karena sempat saya melihat itu cuma hanya jarak kurang lebih 2 meteran, dan itu langsung yang melihat utamanya adalah pamannya korban. Kita juga sempat bingung dan sempat panik ya, terutama kita bisa menimbulkan hal seperti itu ya. Nggak sama sekali kita menyangka bahwa akan kejadian seperti ini gitu. Untuk si pelaku pernah datang waktu itu sekitar sore sih ya. Sore datang hanya sebentar doang sih ya, kurang lebih adalah 30 menit setengah jam lah ya. Dia langsung terburu-buru sih emang. Cuman kita diambil dengan positif ya. Mungkin apakah lelah dari pekerjaan dia datang ya kan. Untuk ini cuman pernah sempat bawa prostek doang sih itu datang. Ya. Ya dari bawah datang ke atas. Nah mungkin apa buat membersihin lantai dia kan, kita nggak tahu juga itu. Tidak menyangka dan terjadi kesimpulan seperti itu.
Kalau untuk status dia kan pasangan suami istri ya. Jadi kalau untuk si suaminya waktu itu dia datang tidak sering ya, mungkin bisa datang dikatakan ya 2 atau 3 hari mereka bisa datang lagi si suaminya. Tapi kalau si korbannya itu setiap hari Kak di sini. Kurang lebih dia 3 bulan sih Kak, penghuni baru juga sih. Untuk kalau keributan mereka berdua nih nggak ada keributan selama kos di sini ya. Kalau untuk kondisi saat ini kan kebetulan masih ada dalam pihak yang berwajib dan barang-barang korban masih di dalam semua ya. Nanti selanjutnya mungkin pemilik korban akan mengambil. Pokoknya saya minta itu jangan seumur hidup hukuman mati.